Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, juga saudara-saudari yang ada di Menjuhan 4. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk kesama ibadah raya kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau beribadah. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk saat-saat dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Kami boleh menikmati setiap kemurahan Tuhan, kami boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, kami boleh menikmati setiap pertolongan tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu ada dalam setiap hidup kami. Di saat-saat yang indah, di saat-saat yang kami mengalami ketidaknyamanan pun Engkau ada di sana Tuhan. Terima kasih. Dan saat pagi hari ini kami mempersembahkan korban syukur kami sebagai ungkapan rasa syukur kami atas apa yang Kau lakukan dan kerjakan sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama angkat pujian kita. Saat ini ku memuji dan menyembah.
dipenuhi oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus. Dilingkupi oleh hadirat Allah dari tempat yang maha tinggi. Penuhi gereja-Mu Tuhan, penuhi umat-Mu, penuhi setiap kami. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, dimanapun kami yang bisa mengakses siaran ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Allah Roh Kudus memenuhi setiap gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menikmati Engkau. Kami mau menikmati lebih-lebih lagi dalam pujian penyembahan kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Kami mau menikmati kuat kuasa Roh Kudus yang luar biasa berada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kalau kasih salam kan susah ya. Kasih tosnya gimana? Tahu kan tos sekarang ya tos. Nah gini nih. Nah guys. Ya sekarang nggak itu ya. Bisa begini nih. Saya nggak tahu apa namanya tuh. Yang pasti sudah begini. Ya kita mau menikmati puji-pujian kita mau kita katakan hatiku percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya.
dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang di rumah, luar biasa di tempat ini orang muda semua, para mahasiswa yang hadir onsite di sini, dan saya percaya Tuhan mau kerjakan sesuatu yang luar biasa buat mahasiswa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau dengarkan. Pengorbananmu sungguh sempurna di kayu salib Tuhan. Tidak ada pengorbanan yang seperti itu lagi Tuhan.
yang mampu membayar kehidupan kami secara lunas. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Amin. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Amin. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu telah tercurah bagiku, kuasa-Mu membangkitkan rohmu, darah-Mu. Amin. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Amin. Pengorbananmu sempurna, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku. Amin. Amin. Kematian-Mu di kayu salib, itu yang menebus kami, itu yang mengangkat kami, menghapus setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami dijadikan ciptaan baru, kami dijadikan manusia yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Ramas, kasih-Mu memulihkan hidup kami, kuasa-Mu membangkitkan roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shikaya Ramasya. Kami adalah manusia baru, manusia yang mengalami setiap kepenuhan Kristus, manusia yang mengalami setiap rancangan Tuhan, manusia yang akan menggenapi setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu, sendang hambanya, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami Maha Kudus. Tuhan, kami rindu Tuhan pada saat ini kami sungguh mempersembahkan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yang suci, yang kudus dari hati kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus yang menolong kami dalam kami menyelenggarakan ibadah yang terbaik, baik dari kami yang bertugas hari ini, juga semua kami yang boleh ambil bagian ya Bapa. Nama-Mu yang besar, nama-Mu yang kudus Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, itu sungguh yang terutama Tuhan, kami temui, kami nikmati, kami rasakan pada hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan yang tolong hamba-Mu urapi, supaya sungguh isi hati Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami hari ini, itu yang sepenuh-penuhnya kami terima ya Bapa. Pengurapan Tuhan yang bekerja dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap kami yang ada di tempat ini, juga saudara-saudara kami yang mengikuti dari rumah masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.
Ya, Amin. hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, kita belajar satu perkara tentang perabot yang mulia yang diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-26. Kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ke-26. Perikopnya itu nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ayat 14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Puji Tuhan. Amin. Ya, sama-sama tadi kita membaca satu perikop ini, tetapi secara khusus hari ini kita belajar di ayat yang ke-20 dan 21. Dalam rumah yang besar, ya ini judulnya tentang perabot yang mulia. Ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama yang emas dan perak itu dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir ya yang dari kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau saya bilang Bapak Ibu karena di rumah ada Bapak Ibu, gitu ya. Di sini saudara-saudari, gitu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ya di dalam rumah kita kan tidak semuanya emas ya, tidak semuanya dari perak. Kalau dalam ruangan ini saja mungkin yang emas cuma berapa gram saja, anting-anting dikumpul kayak gitu ya, ada cincin, mungkin cincin emas atau apa. Jadi mungkin kita berpikirnya, oh ya wajarlah kalau begitu. Berarti dalam perabot Tuhan aja bilang, berarti dalam rumah itu ada yang dari emas, ada yang dari perak. Nah, yang emas dan perak itu akan dipakai untuk maksud yang mulia. Kalau begitu kira-kira saya ini, saya ini tahu diri lah. Saya kayaknya yang itulah, yang enggak yang dari kayu dan tanah mungkin kan. Dalam satu rumah kan tidak semua dari emas dan perak. Mungkin begitu logikanya gitu ya. Jadi saya itu, saya dari kayu dan tanah. Nah,
Di ayat 21 dikatakan begini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, karena dia dari emas dan perak. Nah, terus kalau ada yang katakan, saya ini dari tanah dan atau dari kayu, artinya apakah dia katakan, saya tidak perlu menyucikan diri saya dari hal-hal yang jahat. Silakan kamu berbuat hal-hal yang kudus, saya nggak perlulah. Saya kan juga bukan diciptakan Tuhan untuk maksud-maksud mulia. Apakah ada yang punya pemahaman seperti itu, gitu ya? Sehingga itu memberikan kesempatan, silakan kamu yang mau berlaku kudus, saya ya pola hidup saya memang begini, saya akan ya silakan yang kudus-kudus, nanti dipakai Tuhan yang luar biasa. Mau jadi WL kah, mau jadi pengkhotbah kah, main musik atau apa. Kalau saya ini, saya biasa aja, saya dari tanah dan kayu. Jadi saya juga tidak wajib untuk melakukan hal-hal yang kudus. Saya juga tidak wajib untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Apakah begitu maknanya? Tuhan tidak akan menjerumuskan umatnya, silakan kamu melakukan hal-hal. Enggak. Justru karena itu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Amin. Jadi Tuhan pasti mendorong semua umatnya untuk ayo hidupmu supaya dimurnikan. Bagaikan emas, kalau emas dimurnikan itu dipanasin, dibakar, meleleh. Yang dari Papua lebih tahu ya cara pengolahan emas. Saya cuma ngomong aja. Yang dari Papua lebih ngerti, lebih banyak emas di sana gitu ya. Cara memurnikan katanya begitu, saya sendiri nggak pernah lihat. Dibakar, dimurnikan, terus nanti kalau ada yang bukan emas, dari yang cair ini, kalau emas yang didapat itu begitu katanya, saya pernah baca ya, dipanaskan sedemikian sehingga emasnya itu meleleh. Kalau ada yang bukan emas itu disebut flux, begitu bacanya ya, dia akan mengapung ke atas. Nah terus disaring, diambil. Ini bukan emas, dibuang. Nah begitu katanya ya kalau memurnikan. Jadi untuk memurnikan emas, dan Tuhan mau kita semua dimurnikan loh. Terus apa gunanya tadi dikatakan dalam perabot, dalam rumah itu ada perabot yang dari emas, yang itu maksud dan perak untuk maksud mulia. Kemudian ada yang dari kayu dan tanah. Di Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin Tuhan mempersilahkan kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Amin. Kita pasti semua disiapkan untuk menjadi bagaikan emas dan perak. Emas, mulia, kita dipersiapkan untuk maksud-maksud mulia. Nah terus maksud ayat ini seperti apa? Kita next slide gitu ya. Di 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 dikatakan begitu. Ini kelihatannya. Ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Katanya tadi emas, ada yang emas, ada yang perak. Ini kok jadi bejana tanah liat? Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku, hati-hati jangan kita disesatkan dengan enggak, di dalam rumah itu ada yang emas, ada yang mulia, nanti ada yang kalian yang biasa-biasa silahkan tinggal dalam dosa, enggak apa-apa. Bukan begitu. Di 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan kita ini bejana tanah liat. Semuanya dari tubuh kita ini bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi Bapak Ibu saudaraku, berarti yang emas dan peraknya itu bukan kita siapanya, ya, tetapi yang emas yang perak itu bagaimana kita menghidupi panggilan kita di dalam Tuhan. Kita tetaplah bejana tanah liat. Mau kita mau lakukan perkara yang mulia seperti apa, mau kita ditunjuk khotbah seperti ini, kamu engkau bangkitkan berdoa, bangkitkan orang mati, tetap kita ini bejana tanah liat. Yang mulia, yang dahsyat di dalamnya itu adalah kuasa Tuhan yang hadir dalam hidup saya dan engkau. Amin. Jadi ayat yang sebelumnya kita baca di 2 Timotius itu bukan berarti bahwa silakan kamu yang emas, kita yang tanah dan kayu saja, kita nggak perlu hidup kudus. Enggak, saudaraku. Kita semua bejana tanah liat, tetapi bagaimana kita menampilkan kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Itulah yang membedakan, orang ini dia mau hidup seperti emas bagi Tuhan. Dia mau seperti perak bagi Tuhan. Kalau ini dia nggak terlalu komitmen, nggak terlalu jaga kekudusan. Dia mau berikan bagi Tuhan kayu dan tanah. Kayak gitu. Jadi tergantung saya dan engkau lagi pilihannya. Tuhan bilang kita harus dimurnikan. Di 2 Korintus 4:7, kami ini bejana tanah liat, supaya nyata bahwa memang kami nggak ada apa-apanya. Kekuatan Tuhanlah yang melimpah-limpah yang ada di dalam diri kami. Amin. Bapak Ibu saudaraku, engkau juga setiap kita di tempat ini, ya, yang ada di Manjuhan, yang ada di rumah masing-masing,
kita juga berjanatan lihat, dan kita mau kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Bisa tampil next slide. Saya sebut seperti ini, jabatan entah itu di pelayanan, entah itu di gereja, itu tidak ada kaitannya dengan perabot mulia. Jadi kalau mungkin ada bilang, oh perabot mulia itu yang mereka yang melayani di mimbar gereja itu ada Pak Pendeta gitu ya. Saya nggak punya kolar putih. Biasanya kan kalau saya pasang kolar putih sudah tahu kan, oh itu Pak Pendeta gitu ya. Mungkin yang WL tadi atau mungkin yang masuk, oh itu yang perabot yang mulia. Kalau kita ini yang duduk di bawah sini, kita yang biasa. Bapak Ibu saudaraku jemaat Tuhan, tidak ada kaitannya antara jabatan pelayanan dengan perabot yang mulia atau tidak itu. Contohnya di 1 Samuel pasal yang pertama ayat 3 itu saya kutip 2 ayat ini ya. Sebenarnya cerita kisah yang bersambung. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Jadi imam Tuhan itu Hofni dan Pinehas. Jabatan mereka itu imam Tuhan. Anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Tetapi lihat tingkah laku mereka begitu jahat. Nah, saya nggak kutip semua. Di 1 Samuel pasal 2 ayat 3-4, inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. Karena tingkah laku mereka, sekalipun mereka imam, anak Imam Eli, mereka imam-imam yang bertugas jabatannya di situ, tetapi Tuhan rancangkan karena perbuatan mereka akan mati. Masih hidup saja sudah dirancangkan Tuhan, mereka akan mati. Karena begitu marahnya Tuhan. Kalau itu gambaran yang mereka umat Israel bawa persembahan bagi Tuhan sebelum ini dipersembahkan menjadi korban bakaran apa semua, mereka asal cucuk saja. Cucukan yang pertama yang saya dapat itu bagi imam-imam, bagi kami. Mana ada aturannya seperti itu. Semua yang terbaik bagi Tuhan dulu. Nanti untuk yang ditentukan bagi imam itu ada. Mereka bilang, enggak. Kalau enggak mau ikutin aturan kami, saya enggak layani. Ini apa namanya itu ya? Pakai otoritasnya, kekuasaannya. Kalau enggak mau bayar kan gitu ya. Kalau enggak mau seperti itu, saya enggak layani. Persembahanmu enggak diterima Tuhan, kamu tetap berdosa. Ya sudah, silakan terserah saja. Jemaat enggak bisa melakukan apa-apa. Mereka cucuk dagingnya, terserah mau dapat apa. Padahal mungkin itu persembahan yang ditetapkan bagi Tuhan. Begitulah Hofni dan Pinehas dalam jabatannya sebagai imam tidak menghargai persembahan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, jabatan-jabatan bukan tidak ada kaitannya dengan perabot yang mulia atau tidak. Ya, buktinya mereka ini ya contoh. Oke, next. Ya, jadi perabot yang mulia itu bicara tentang bagaimana bagaimana saya dan engkau melakukan panggilan Tuhan itu. Mungkin ada yang bilang, saya enggak kesempatan mungkin untuk melayani di atas mimbar. Kita ini orang biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti bahwa engkau tidak bisa dipakai Tuhan untuk menjadi maksud yang mulia. Kalau saya bicara sederhananya seperti ini, bicara perabot yang mulia itu, pelayanan ini bicara bagaimana Tuhan berkenan dengan pelayanan hidup saya dan engkau. Kalau saya khotbah seperti ini, terus jemaat dengar, oh ya, iya memang begitu, nah gitu. Pintar itu orang itu bicara ya, memang pintar pidato gitu kan dia. Hebat dia khotbah ya, hebat dia pidato maksudnya kayak gitu kan. Gitu, kita ngerti. Terus pulang dari gereja, apa yang disampaikan tadi itu enggak membawa perubahan apa-apa dalam hidupnya. Pertama. Kedua, kalian misalnya mahasiswa, kalian dekat dengan Tuhan, berdoa, baca firman-Nya, bersekutu, kalian dengar isi hati Tuhan, terus kalian bicara sama teman, enggak pakai mimbar. Kamu ngomong sama entah teman di kos muka, ngomong sama keluarga atau, saudaraku, Tuhan sangat mengasihimu, jangan begitu. Enggak pakai gaya khotbah, enggak pakai jas yang seperti ini, enggak pakai mic, ngomong seperti itu. Tapi karena kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu, terus kamu katakan, sahabatku, jangan begitu. Tuhan mengasihimu, berubahlah. Terus dia mengalami perubahan hidup. Bukan karena dengar kata-katamu, tapi dengar ada urapan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja melalui hidupmu. Saya mau tanya, mana yang dipakai Tuhan jadi perabot mulia? Si pendeta itukah? Atau mahasiswa yang sederhana itukah? Pendeta kan ada jas.
pendeta baru ditahbiskan. Gitu misalkan. Atau orang yang sungguh dipakai Tuhan dalam kehidupannya. Entah kamu mahasiswa kah, kamu nanti jadi guru kah, mau jadi pelayan atau apapun seperti itu. Bagaimana Tuhan berkenan atas hidupmu, engkau jaga kekudusan, engkau bersekutu dengan firman-Nya, engkau berdoa, engkau bicara sederhana tanpa mimbar sekalipun, engkau bicara terus hidup orang terlalu bersemangat. Hidup orang diubahkan. Saya beberapa saat yang lalu ada penatua dari Bandung, namanya Pak Timotius, Kotim kita panggilnya ya. Dia menyampaikan perkara-perkara yang topiknya tentang supaya pemimpin-pemimpin ini diperlengkapi. Tapi waktu beliau sampaikan topik itu, terus hati saya dipulihkan. Bukan tentang topik yang dia bagikan, tapi tentang hubungan saya dengan perkara saudara yang lain. Oh, setelah Koko ini, setelah Pak Penatua ini bicara, saya akan pulihkan hubungan saya dengan saudara saya. Padahal itu bukan topik yang dia bahas. Terus kita suasana jadi cair. Terus saya mau hubungi saudara ini nanti seperti ini gini-gini. Terus saya ngomong sama dia, kita panggilnya Ko Timotius, Kotim, saya percaya itu pengurapan Tuhan yang bekerja. Koko bicaranya orang ketawa-ketawa sepanjang pertemuan, misalnya seperti itu, ketawa-ketawa. Tapi kita dapatkan perubahan dalam hidup. Nah itu pengurapan. Bapak Ibu Saudaraku, nggak bisa dipelajari di mana hal itu. Itu bicara tentang perkenanan Tuhan, bagaimana Tuhan mau memakai. Kan kalau tadi dipakai kan ada perabot yang dipakai untuk tujuan mulia. Dipakai. Artinya dia nggak menawarkan diri sendiri, enggak. Ada yang memakai dia. Terserah Tuhan mau pakai hidup saya atau hidup saya, hidupmu seperti apa. Tergantung bagaimana kita datang dekat pada Tuhan. Amin. Jadi nggak bicara tentang dia yang punya mimbar, dia yang bisa main musik di gereja, dia punya jabatan. Enggak, saudaraku. Enggak. Tapi bagaimana hidup saya dan engkau. Waktu kita layani orang, terus kuasa Roh Tuhan bekerja. Karena kita menyediakan bejana yang berkenan untuk kuasanya bekerja. Amin. Itulah perabot-perabot yang mulia. Bukan bicara tentang jabatan-jabatan rohani atau apa di gereja. Karena itu mari kita berlomba-lomba. Amin. Saudaraku yang di Manjuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Kejadian pasal yang ke-25 ayat 29 sampai 33. Saya baca dari slide-nya. Ini tentang Esau yang memandang rendah hak kesulungan. Ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah, capek dari padang. Esau ini capek. Dia, mana ada manusia yang tidak capek kecuali manusia super, gitu ya. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Gitu ya. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saat Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kan dia lelah, capek. Aduh, kamu bicara hak kesulungan. Ngapain punya hak kesulungan kalau sebentar lagi saya mati? Sudah. Akhirnya ayat 33. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Hanya demi sepiring yang merah-merah. Kita biasa bilang kacang merah itu. Dijual hak kesulungannya. Dia bilang, ngapain juga perkara-perkara yang seperti itu kan. Sebentar lagi saya mati. Jadi Bapak Ibu saudaraku, bukannya tanpa apa-apa Esau itu menyerahkan hak kesulungannya. Dia lelah, capek dari padang. Mungkin dia habis berburu. Karena dikatakan Esau itu suka berburu. Jadi dia lelah. Ya, kalau bicara kelelahan, bisa bicara lelah karena fisik, bisa lelah juga secara psikis. Aduh, tiap hari saya dibully mungkin ya. Dibully mungkin. Tiap hari saya harus hadapi masalah seperti ini, gini-gini. Akhirnya mengalami kelelahan. Nah, di saat-saat itu bisa jadi ada tawaran-tawaran. Ayo, lepaskan perkara-perkara rohani itu. Ini terima. Kalau kamu terima ini, ya kamu akan
bebas dari semua kelelahan-kelelahan itu. Tetapi yang dia lepaskan itu perkara-perkara rohani. Ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 16 firman Tuhan katakan begini. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Dikatakan, jadi perkara cabul itu bicara membuang sesuatu yang rohani, membuang sesuatu yang mulia hanya untuk kesenangan jasmani, kesenangan sesaat, kesenangan di jiwa. Itu disebut cabul, bukan melulu cabul itu bicara seks ya, seks termasuk perkara cabul karena mempertukarkan kenikmatan sesaat baik itu di pikiran atau di badan seperti itu untuk kemudian kekudusan itu jadi hilang, meninggalkan perkara-perkara yang lain. Salah satunya, tetapi dalam hal Esau dia pun disebut cabul. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Oke, next. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, saya berusaha memahami seperti ini. Orang sebut stres ya. Entah kalau depresi mungkin agak terlalu berat maknanya. Orang stres, pelariannya itu bisa makan, iya enggak? Kalau stres, makan, minum, tidur, mabuk atau nonton atau melakukan sesuatu untuk supaya muncul hormon adrenalin gitu kan ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang menantang atau apa kan gitu ya. Aduh gimana ya, ini masalah ini di pikiran. Nah sudahlah, bagaimana mengalihkan dari benak ini, dari hati kekalutan, kegalauan atau apa. Nah udahlah, makan bakso. Maaf, bukan menyalahkan bakso gitu ya. Makan aja lah, supaya apa? Menikmati makanan, lupa yang hal-hal yang galau-galau itu tadi itu. Ya, kalau Esau tadi dia karena lelah, jadi pasti bukan karena begitu saja dia mau menyerahkan hak kesulungan. Enggak, ada sesuatu faktor. Faktor itu lelah. Nah, kalau bicara lebih luas kelelahan bisa jadi ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena stres mungkin pikiran kayak gini, tuntutan seperti ini. Udahlah, makan dulu. Makan. Mungkin ada yang pelariannya minum gitu ya. Minum kopi. Minum kopi. Atau bikin alkohol atau apa supaya tujuannya mabuk. Untuk apa mabuk? Bukan karena dia suka mabuk. Mungkin ada yang pamer, tetapi kebanyakan orang mabuk karena melarikan diri dari saya ini kalau pikiran kayak gini saya nggak bisa kontrol lagi kan ya. Udahlah, minum aja kan ya. Ya mungkin kalau dia cari minum ya akhirnya nggak terkontrol ininya kan ya. Dia makan, minum, ada yang jadi obesitas, ada yang kelebihan gula atau macam-macam gitu. Bisa juga dia tidur saja. Sudahlah tidur, bawa tidur gitu ya. Tidur gitu. Ya atau ya tadi mabuk. Atau nonton gitu ya. Udah cari acara saja kan ya. Ya nonton mungkin tidak ada masalah. Nonton memang disiapkan untuk sebagai tempat hiburan, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, tidak banyak production house yang membuat film itu adalah anak-anak rohani, anak-anak Tuhan yang punya misi yang baik untuk umat manusia. Kebanyakan film-film yang dibuat itu, yaitu drama-drama, tidak berdasarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya kalau lihat film-film yang produksi Hollywood misalnya, hampir sebagian besar kalau lihat film temanya detektif atau polisi, biasanya sudah cerai. Ya kalau ini bagus ini kan, ternyata dia dekat sayang sama anaknya, tapi rupanya dia sudah cerai sama istrinya kayak gitu. Dan itu sudah hal biasa, sehingga kalau kita nggak sadar nonton, ada tokoh yang kita idolakan, ternyata cerai. Ternyata cerai itu akhirnya karena sering nonton akhirnya jadi wajar aja cerai itu kayak gitu. Masuklah nilai-nilai itu. Ya, itu satu sisi ya. Dan banyak sisi-sisi yang lain yang ya ada saatnya film apa ya? Saya juga nonton film. Ditanyakan, kamu percaya Tuhan enggak? Terus dia bilang, saya enggak mau jawab saat ini. Apakah itu dia jawabnya di depan kamera atau memang dia nyatakan prinsipnya saat lagi syuting? Saya enggak mau nyatakan saat ini.
That's fair enough. Kira-kira bahasa Inggrisnya. Saya nggak dengar suaranya, tapi itu cukup adil. Ya. Kira-kira mungkin orangnya that's fair enough. Itu cukup adil kan gitu ya. Nggak usah ungkapin kamu percaya atau enggak. Nah, perkara-perkara begitu yang produksi Hollywood atau hal yang lain. Ya, kalau kita tadi pelariannya nonton, ya mungkin pikiran kita teralihkan. Kita jadi nggak mikirin masalah, tapi masalahnya ada ajaran-ajaran yang lain yang menyesatkan yang bisa masuk. Ya, saya tulis juga itu hormon adrenalin. Mungkin ada orang-orang yang pergi berpetualang sebenarnya tujuannya supaya apa? Supaya apa? Ya, saya baca begitu ya, saya kutip dari internet gini. Pernahkah merasakan jantung berdebar kencang atau deg-degan saat menghadapi hal yang menakutkan atau menantang diri Anda? Pernah nggak? Biasanya saat kondisi ini terjadi, Anda juga merasa berenergi dan tidak gentar. Jadi karena masalah ini bikin hidup saya jadi galau atau apa. Gimana caranya ya supaya ada hidup, bikin hidup lebih hidup kayak gitu kan ya. Cari tantangan supaya apa? Ya begitu dia masuk dalam satu kondisi yang menegangkan, muncul ya di situ ya, di situ. Jika pernah merasakannya, mungkin Anda harus berkenalan dengan hormon adrenalin. Hormon adrenalin adalah hormon yang dilepaskan ke aliran darah untuk merespon hal yang menakutkan, seru, mengasihkan, berbahaya, hingga situasi yang mengancam. Kelenjar adrenal yang mengirimkannya ke aliran darah seseorang. Apa yang dia ingin capai untuk masuk ke perkara-perkara ketegangan itu? Karena hidup saya kok kayak gini ya. Bagaimana caranya membuat hidup, bikin hidup lebih hidup kayak gitu. Bikin hidup. Ya carilah hal-hal yang menantang begitu. Begitu muncul ketegangan, dia hormon adrenalin masuk ke dalam darah, dia rasa hidup lebih hidup kayak gitu. Ya, ada kejadian-kejadian anak-anak remaja akhirnya jadi korban karena mereka mau bikin selfie di depan truk yang sedang melaju gitu ya. Sampai akhirnya ada yang nggak sempat menghindar, ditabrakan, konyol sekali. Ya, tetapi mereka mau melakukan hal-hal yang supaya hidup, bikin hidup lebih hidup. Itulah kelelahan yang dialami oleh Esau. Jadi bukan karena nggak ada apa-apa terus Esau mau melepaskan hak kesulungannya itu, enggak. Karena ada sesuatu, karena ada tekanan-tekanan di hidup, ada kelelahan-kelelahan, sehingga datanglah tawaran itu. Maukah melepaskan perkara rohani ini demi engkau bisa dipuaskan pada saat itu? Next, Andre. Ya, jadi mencari sesuatu untuk mengalihkan perhatian atau kesadaran atas suatu tuntutan, ekspektasi atau harapan. Kok ada tuntutan gini ya? Saya ini harus seperti ini, saya harus seperti ini. Saya harap mungkin anak saya seperti ini. Saya harap keluarga saya seperti ini. Saya harap teman saya seperti ini. Saya harap pelayanan saya seperti ini. Ada harapan-harapan, ada tuntutan-tuntutan. Saya harusnya tampil tapi kok kayak gini kan ya. Itu yang menumpuk, nggak ada solusi, sampai akhirnya cari cara supaya bisa dialihkan, mencari sesuatu untuk mengalihkan perhatian atau kesadaran. Entah tidurkah, makankah, minumkah, nontonkah, cari kegiatan-kegiatan yang bikin hidup lebih hidup. Yaitu itu semua alasan yang manusiawi dan wajar, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi yang kita mau pelajari hari ini menjadi perabot mulia supaya kita tidak terjebak dengan apa yang Esau lakukan. Karena kelelahannya terus dia jual perkara yang rohani itu untuk mendapatkan kepuasan sesaat. Amin. Next. Ya. Evaluasi bagi saya dan engkau hari-hari ini. Apa yang sedang gereja Tuhan kerjakan saat ini? Apa yang sedang saya dan engkau kerjakan? Apakah kita sedang berlomba-lomba memberikan yang sisa-sisa bagi Tuhan? Yes. Ayo kita berlomba-lomba. Kalau mau pelayanan seperti ini, mau khotbah kayak gini, gampang aja itu, nanti tinggal cari bahan-bahan di internet kayak gitu kan, dapat, tinggal bicara gini. Tidak ada juga yang tahu kayak gitu. Doa umat kami kayak gitu, tidak ada yang tahu kan. Mau mempersembahkan kayak gitu, pemain musik, apakah saya sudah biasa nyanyi kayak gitu kan ya, kita tinggal latihan gini. Mau di komsel kayak gitu, mau komsel udahlah, yang penting ada yang hadir atau apapun caranya kayak gitu. Apakah gereja sedang berlomba-lomba untuk mempersembahkan yang sisa-sisa bagi Tuhan, bukan lagi mempersembahkan yang terbaik? Kalau dulu di perjanjian lama, Tuhan tidak berkenan dengan persembahan yang cacat.
Ada yang persembahan yang cacat, ya fungsinya imam-imam itu tadi seleksi ya. Enggak. Ini lembu yang kamu bawa, ini domba yang kamu bawa, ini ada cacatnya. Jangan dipersembahkan bagi Tuhan. Jangan persembahkan bagi Tuhan persembahan yang cacat. Tapi dalam zaman kasih karunia saat ini, bagaimana sikap saya dan engkau sebagai gereja? Apakah kita berlomba-lomba untuk mempersembahkan sisa bagi Tuhan? Aduh Tuhan, nanti ada komsel malam ya, ada komsel. Tapi kita sudah capek belajar, kuliah, kita sudah capek kerja. Yang penting hadir saja. Mau ada doa nanti malam kan? Aduh, dengan sikap apa adanya gitu. Itu mempersembahkan yang sisa bagi Tuhan, saudaraku. Mempersembahkan yang sisa bagi Tuhan, bukan lagi yang terbaik. Atau bahkan seperti lembu emas bagi Israel, betul-betul bukan untuk Tuhan lagi dipersembahkan lembu emas itu. Mereka sembah, mereka kumpulkan kemuliaan itu lembu emas, terus mereka bersorak-sorai, inilah Allah kita. Waduh, luar biasa. Padahal di mana Musa pada saat itu, Musa sedang menghadap Tuhan, menerima pewahyuan, perintah-perintah dari Tuhan, supaya hidup Israel ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Waktu Musa turun, bangsa Israel seperti ini tingkah lakunya. Bapak Ibu saudaraku, mari kesempatan kita untuk kita berubah, untuk kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan hanya pada saat kita hidup di dunia ini. Ini kesempatan yang sangat terbatas. Kita juga nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, meninggal, mati gitu ya. Kita nggak tahu. Kesempatan kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan ya terbatas sekali. Ya, karena itu biarlah pada siang hari ini kita diingatkan Tuhan. Ya, next. Ada perjuangan yang harus dihadapi. Nggak ada hidup yang begitu mulusnya gitu. Ada perjuangan. Esau menghadapi perjuangan-perjuangan. Petrus waktu dipanggil oleh Tuhan, sini, keluar dari perahu, jalan. Terus Petrus dengar suara Tuhan, dia berjalan di atas air. Tapi kemudian dia dengar ada ombak, ada ini, goyah imannya, mulai tenggelam. Dia berteriak, Tuhan tolong aku. Ada perjuangan yang harus dihadapi. Saudaraku. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai ayat 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah yang seperti apa? Jerih payah yang seperti apa? Jerih payah waktu engkau, kalau dalam kasusnya Esau, dia lelah, dia lapar, dia haus. Terus ada yang kacang merah yang disiapkan oleh Yakub. Jerih payahmu itu saat kita bisa menahan. Enggak. Sekalipun itu nikmat kelihatannya, saya enggak akan nikmati perkara itu. Saya enggak akan lepaskan hak kesulunganku. Itu jerih payahnya. Banyak godaan, banyak tantangan seperti itu. Ada tuntutan, ada intimidasi. Kemudian jerih payah kita di mana? Enggak, saya enggak akan ikuti semuanya itu. Aduh, tapi suasananya ini enggak nyaman bagi daging kah, bagi jiwa kita. Enggak nyaman suasananya kan, bikin stres tanda petik gitu. Bikin stres gitu kan. Tapi jerih payah kita waktu kita melawan semuanya itu, jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, di ayat yang sebelumnya ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kepada kita sudah diberikan kemenangan. Amin. Kita sudah diberikan kemenangan. Bagian saya dan engkau memperjuangkan untuk tetap memiliki kemenangan itu. Jangan dilepaskan. Kalau kita belum diberikan kemenangan oleh Tuhan, perjuangan kita kasihan. Enggak tanpa harapan. Tetapi kita berjuang karena kemenangan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Amin. Sudah diberikan kemenangan. Ayo ini. Oh iya, tapi kok ini banyak tantangan ya, banyak tuntutan baik di pikiran, menekan apa semua seperti ya, tidak ada di Alkitab yang bisa lepas dari tuntutan-tuntutan seperti itu selama kita masih hidup. Tetapi ingat perkara ini, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diberikan kemenangan oleh Bapa Surgawi. Amin. Jerih payah kita, pertahankan kemenangan itu. Jangan lepas. Nanti bagian yang mau cari kerja, misalnya cari kerja ada sudah tawaran ini, mau enggak kayak gini, tapi nanti begini-begini ya, aduh,
saya terima enggak ya? Kalau saya nggak terima nanti tambah lama saya nggak kerja. Terus yang lagi cerita, nanti apa kata orang, apa kata mama gitu ya. Ini kok nggak dapat kerja kayak gitu, gimana ini kan ya. Tapi kalau saya terima, ya itu sepiring kacang merah, Bapak Ibu. Mau tinggalkan perkara rohani demi hal-hal yang kelihatannya nikmat, mudah, murah seperti itu. Ya, next. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, mari siang hari ini kita ingat, kalau engkau merasakan tuntutan-tuntutan itu, jeripayah itu untuk menahan semua ekspektasi, harapan, tuntutan begini, ingat, tuntutan yang sama, yang lebih parah daripada itu pernah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kalau engkau dituntut, ayolah kamu melayani begini, tapi kan begini-begini, kita capek, kita harus bagi waktu, ini ada orang-orang yang kita layani, tapi kan kita juga harus jadi begadang, kita ini apa semua, udah tuntutan kita, mungkin ingat, kok bisa jadi stres nih pelayanan kayak gini, gitu. Tapi ingat, Tuhan Yesus pernah mengalami semua tuntutan itu di kayu salib, bahkan jauh lebih parah, dan dia selesaikan, ya. Jadi kecuali kita belum kita termasuk orang yang senang menderita gitu kan. Saya jadi stres enggak. Ingat Tuhan Yesus sudah tanggung semuanya itu. Ya kalau kita ingat itu semuanya jadi mudah, jadi ringan, Saudara. Tuhan sudah pernah jauh lebih daripada apa yang saya alami hari-hari ini. Tuhan sudah pernah hadapi semua tuntutan itu. Sekali lagi saya bacakan ayat Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ya, semua tuntutan itu ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan terakhir, dalam anugerahnya, dalam anugerah Tuhan, kita gereja Tuhan menerima kemerdekaan sejati. Jangan lagi pakai beban-beban itu. Kalau saya sudah terima kemerdekaan itu, kemerdekaan yang sejati, memang pergumulan itu akan tetap ada, tetapi kita jadi tahu cara menghadapinya. Bukan untuk menyerah, tapi kita katakan, Tuhan sudah pernah mengalami lebih parah. Tuhan berikan saya kemenangan, saya akan hadapi. Saya enggak akan pertukarkan ini. Saya mau dipakai Tuhan menjadi perabot-perabot yang mulia. Saya enggak mau jadi tanah dan kayu seperti itu. Saya mau dari hidup saya ini, saya mau mempersembahkan bagi Tuhan. Apapun panggilanmu, apapun profesimu. Jadi guru, ya lebih efektif mana? Pak Pendeta cuma ngomong 1 kali seminggu dari mimbar, tapi Bapak Ibu guru, yang profesi guru, tiap hari ketemu siswa. Saat engkau dipenuhi oleh kasih Tuhan, pengurapan Tuhan, engkau berbicara kepada murid-muridmu, mereka mengalami kasih Tuhan, mereka dipulihkan. Kesempatan memuridkan lebih banyak bagi Bapak Ibu guru. Ya, apapun profesi saya dan engkau, saya mungkin ada di kota ini saja, tetapi saat engkau mungkin kerja nanti di hutan, di pedalaman atau dimanapun, mungkin ada yang di tengah lautan, nelayan atau apa, engkau punya kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan di sana. Amin. Kita akan masuk, silakan next. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita mau mengamini firman Tuhan, kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bahwa sungguh Tuhan Engkau mau pakai kami Tuhan untuk menjadi perabot-perabot yang mulia Tuhan. Bukan bicara tentang jabatan kami, kesempatan kami untuk melayani di gereja atau di komsel atau di pelayanan. Tetapi sungguh bagaimana hidup kami ini Tuhan, kami persembahkan kepadamu tiap-tiap hari Tuhan. Ya Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada semua kami, yang melawat dan mengurapi semua kami ya Tuhan. Supaya sungguh Tuhan Engkau temukan dari tempat ini ya Tuhan, dari jemaat-Mu ya Tuhan, orang-orang yang berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan, orang-orang yang berkomitmen untuk menghadapi semua jerih payah itu. Karena Tuhan,
Kami tahu Engkau sudah menanggung semuanya itu di kayu salib. Dan terlebih lagi bahwa Tuhan Engkau sudah memberikan kemenangan itu bagi semua kami. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Bapa di surga, pimpin setiap kami Tuhan, baik yang ada di rumah kami masing-masing, di tempat kos, juga yang ada di gereja di Jalan Manjuhan ini. Kami mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari pimpin dan urapi hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu ya Tuhan, atas mulut bibir hamba ya Tuhan. Demikian juga semua jemaat Tuhan berbicara kepada semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama terlebih dahulu mendengarkan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah, sampai ayat yang 32 ya. Nanti jadi bicara tentang makanan ya, kalau ayat 33 sampai 34. Iya, puji Tuhan. Ya, kita mau siapkan diri kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudaraku, silahkan diterima roti dan anggur. Nanti kita akan sama-sama memakan dan minumnya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang di rumah juga silahkan mempersiapkan melayani.
melayani lebih dulu. Melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu. Yesus lebih dulu melayani padaku, melayani lebih sungguh. Kita katakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu. Lebih sungguh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada kesempatan bagi kita untuk ambil bagian melayani apa yang Tuhan perintahkan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu melayani kita, bahkan sebelum kita mengasihi Dia, sebelum kita menyembah Dia, bahkan semua kita yang hadir saat ini, kita belum lahir pada saat itu. Tapi Tuhan Bapa, Dia yang mengenal siapa kita, Dia mengasihi kita, dan Dia melayani kita sampai harus mati di kayu salib, sampai Dia harus menghadapi penderitaan, ditinggalkan oleh Bapanya yang di surga, sampai Yesus harus teriak Eloi Eloi lama sabachthani. Itulah penderitaannya oleh karena Dia taat, oleh karena begitu besarnya kasih Bapa kepada saya dan engkau. Seberapa besar pelayanan kita yang kita dapat kerjakan di dunia ini, tidak ada satupun yang dapat membayar apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita. Tetapi mari kita nyatakan, Tuhan, pakailah hidupku untuk menjadi alat-Mu. Karena masih banyak orang Tuhan yang Engkau mau kumpulkan sebelum kesudahan segala sesuatunya. Pakai hidupku menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti ini. Saya undang semua kita boleh bangkit berdiri, semua kita yang ambil bagian, baik di rumah juga yang ada di tempat ini. Haleluya. Bapa di sorga, kami melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau begitu mengasihi kami dengan pengorbanan-Mu ya Tuhan, melalui Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk ketaatan-Mu Tuhan, sehingga Engkau katakan bukan kehendak-Ku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari pimpin kami, singkapkan lebih-lebih lagi Tuhan, untuk kami jemaat-Mu Tuhan, memahami, mengerti dalamnya kasih-Mu ya Tuhan, saat Engkau mati di kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari berkati roti dan anggur ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kamu sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib engkau, keluargamu, anak-anakmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima semua kemerdekaan sejati, kami terima semua kelepasan, kelegaan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa kami, terpujilah namamu, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk perjamuan kudus yang boleh kami ambil bagian di dalamnya pada siang hari ini ya Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, untuk kami juga Tuhan, memakai kesempatan kami hidup di dunia ini Tuhan, untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Bukan untuk mengikuti kehendak kami, bukan hanya mengikuti cita-cita kami atau ambisi kami Tuhan, tetapi biar kami berkata Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan-Mu itu. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus ini, terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Ada adik anak ya kita yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Ada Karen, gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan tambahkan hikmah dan sukacita dalam hidupnya. Dan juga di tengah-tengah kita ini, mungkin yang di rumah nggak bisa melihat ya siapa-siapa saja yang hadir di sini. Kalau boleh memperkenalkan singkat ya, nama atau kuliah di mana gitu kan ya asalnya, khususnya mungkin yang baru pertama kali hadir atau sebelumnya yang baru pertama kali hadir, boleh bangkit berdiri kah di tempatnya saja, silahkan. Adakah? Silahkan, kita mau menyambut. Nah, puji Tuhan. Kameranya nggak bisa di setel ke sana ya Andre. Yang di rumah nggak lihat Andre. Bisakah itu diputar? Ya, boleh perkenalan singkat ya. Nama, terus asal dari mana, kuliah di mana, semester berapa. Silahkan. Baik, perkenalkan diri, nama saya Mince Tabuni. Kalau nama panggil Mince, asal Kabupaten dari Lanijaya, kuliah di Universitas Palangkaraya, jurusan PGSD. Ya. Kabupaten mana? Kabupaten dari Lanijaya, Kabupaten Lanijaya. Terima kasih Mince. Silakan duduk. Terima kasih atas waktunya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Akius Maling, biasa dipanggil Akius. Asal saya dari Papua. Kuliah di IAKN Palangkaraya, jurusan Pendidikan Musik Gereja. Pendidikan Musik Gereja. Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siska Tamara, bisa dipanggil Cika. Asal saya dari Desa Tampelas, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, asli dari Kalimantan Tengah. Saya angkatan 2021 dari Fakultas Pertanian, jurusan Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktunya untuk kenalkan nama diri. Sebelum itu, nama saya Kiki Arinap, biasa dipanggil Ki. Saya dari Papua, di Intan Jaya. Berkuliah di Unpar, angkatan 2019, jurusan di PJKR. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Lance Wenda, tapi nama panggilannya Ance. Terus saya dari asal Papua, dari Kabupaten Lanijaya. Terus kuliah di Universitas Palangkaraya, ambil jurusan PGSD. Terima kasih. Puji Tuhan. Ada dari beberapa yang dari kabupaten yang sama ya, kalau atau saya kurang dengar Bani Jaya atau apa tadi itu? Oh ya, nah itu ya puji Tuhan. Saya baru kemarin baru kenalan sama yang dari Yahukimo, Akius ya. Saya ngobrol di motor, nanya-nanya di sana. Terus akhirnya muncul di benak tanya berapa harga semen di sana satu sak gitu ya. Dia bilang 900.000 gitu kan ya. Saya jadi ingat perkataannya Pak Presiden Jokowi, ada yang harga semen satu sak 1 juta itu kan ya. Bagaimana mau membangun itu katanya kan, satu semen aja 1 juta, satu sak 1 juta kan ya. Oh ini yang saya ketawa itu di motor. Ini yang Pak Jokowi, Pak Presiden bilang itu ya. Nah jadi ya karena ya kalau kita di sini beli semen misalnya 50 ribuan satu sak itu bisa dapat 18 sak itu ya untuk bangun ya karena transportasi udara ya. Nah ini ada kondisi-kondisi ya tapi Pak Akius bilang ya namanya orang juga mau punya bikin rumah terpaksa dibeli. Waduh ini orang di sana banyak duit. Ya tapi begitu ya dan Presiden sedang berusaha, kita sama-sama sedang berusaha supaya ya tidak ada selisih harga yang begitu ya, makanya jalur-jalur transportasi sedang dibangun. Saudara-saudariku juga yang dari Papua, ayo mari ambil bagian ya gimana caranya. Ya Pak Presiden sudah bikin tol laut, ya paling tidak dari tol laut itu sudah bisa menyamakan harga BBM atau apa ya supaya nggak ada selisih harga yang terlalu signifikan. Nah, tapi yang harus ditempuh pakai transportasi udara ini mungkin masih belum ada solusi ya, kecuali bisa bangun atau subsidi seperti apa ya, luar biasa ya. Dan dengan keinginan yang kuat saudara-saudari ini hadir di Palangkaraya bersama-sama dengan kita. Kami dari Jemaat GKD mengucapkan banyak terima kasih, satu kehormatan saudara-saudari bisa bergabung bersama-sama dalam ibadah pada hari ini. Berharap ini bukan ibadah yang pertama dan yang terakhir gitu ya. Juga ada di komunitas mahasiswa. Kita berharap ya kita sama-sama anak-anak Tuhan terus belajar, bertumbuh, saling menjagai gitu ya. Kalau kita menjadi keluarga di rumah Tuhan gitu ya. Saudara-saudaraku ya di sini saya dari Sulawesi gitu. Enggak asli juga dari Kalimantan gitu ya. Tapi ya jemaat di sini ya jadi keluarga ya yang menjagai. Ya berharap ke depan kita bisa sama-sama kami belajar dari saudara-saudari yang dari Papua, yang saudara-saudari dari Papua juga bisa menimba pengalaman, pengetahuan dari sini. Saya juga punya kerinduan suatu saat bisa ke Papua gitu ya. Yang dulu saya layani bimbing di Bandung dulu, ya ada beberapa anak-anak dari Papua juga. Kapan abang kesini kan ya, aduh masih belum dapat kesempatan gitu ya. Yang mudah-mudahan ada kesempatan nanti bisa jalan-jalan juga ya ke Papua. Puji nama Tuhan. Ya mungkin itu ya beberapa pengumuman juga. Mari diingatkan terus untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Walaupun kita sudah turun level PPKM-nya, tetapi laporan secara nasional menunjukkan terjadi peningkatan lagi, walaupun mungkin bukan di Kalimantan Tengah, atau bukan di Palangkaraya ya. Terjadi peningkatan karena ya perjalanan. Jadi ya mari jaga tetap protokol kesehatan dimanapun kita berada dan
ya pandemi ini tidak boleh menghambat kita ya untuk kita terus maju dan berkarya sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian ini, bangkitkan aku melangkah jalan hidup ini. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan. Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang ku miliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Amin. Kenan bangkitkan aku, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkah. Bangkitkan aku Tuhan, bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku. Saya undang hamba-Nya, jadikan aku. Jadikan aku hamba-Mu, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu, jadikan aku hamba-Mu yang Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang kami nikmati pada sepanjang ibadah kami siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih Tuhan mengalir, menjamah semua kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami yang ada di gereja di Manjuhan, juga yang ada tempat kami masing-masing, di rumah kami, tempat-tempat kos kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua aktivitas kami sepanjang
dalam 1 minggu ini Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, dalam pelajaran-pelajaran kami, dalam perkuliahan kami ya Tuhan, juga dalam pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan. Bapa, kami mau hidup Tuhan di dalam terang kasih-Mu, dalam terang firman-Mu ya Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan yang ingatkan kepada kami, bahwa sungguh kemenangan itu Tuhan sudah berikan sempurna menjadi milik kami Tuhan. Bahwa sungguh berkat-berkat dalam Tuhan Yesus Kristus itu sudah sempurna Tuhan berikan bagi kami. Tuhan adalah menjadi bagian kami Tuhan, untuk kami hidup dalam iman, untuk kami hidup Tuhan terhubung dengan Roh-Mu, tunduk dan dengar-dengaran ya Tuhan, memberikan hidup kami Tuhan, supaya sungguh kami menikmati kerajaan sorga itu di dunia ini Tuhan, supaya sungguh Tuhan kami menjadi alat di tangan-Mu Tuhan yang efektif ya Bapa, menjadi kesaksian Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua kami pada siang hari ini yang boleh ambil bagian ya Bapa. Tuhan, pakai kami untuk menjadi saksi, untuk menyatakan Engkau Tuhan Yesus Kristus, menyatakan Injil Tuhan bagi sahabat-sahabat kami, bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, tetangga kami, siapapun Tuhan, Engkau bawa kami bertemu dengan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Tuhan yang ingatkan kami untuk memakai kami Tuhan, kami bekerja, kami kuliah Tuhan, kami dimanapun kami berada Tuhan, baik di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Kami mau bersyafaat Tuhan bagi generasi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur untuk semua segmen pelayanan yang ada dalam rumah-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segmen pelayanan keluarga. Kami mengucap syukur untuk pelayanan profesi Tuhan, untuk pelayanan mahasiswa, pelayanan pelajar, juga untuk pelayanan anak-anak. Demikian juga Tuhan untuk pelayanan di luar kota ya Bapa. Tuhan yang teguhkan kami untuk mengerjakan Tuhan semua tanah-tanah pusaka yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengerjakan di pelayanan Kasongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan saudara kami yang mengerjakan pelayanan di Bukit Lumut Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di Laman Baru ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa juga bimbing kami Tuhan untuk kami mengerjakan pemuritan ya Bapa. Supaya blueprint yang daripada Tuhan, yang dari surga, itu sungguh kami kerjakan dan terapkan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudari kami yang dari Papua Tuhan, boleh Tuhan hantarkan Tuhan dengan kerinduan-Mu sendiri, dengan rencana-Mu sendiri Tuhan untuk mereka melanjutkan studi mereka Tuhan di kota Palangkaraya. Ada rencana besar Tuhan yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan mereka ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini Engkau sudah berbicara dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa memberkati Tuhan Papua, di mana Engkau membawa mereka dari sana ya Tuhan. Kami berdoa juga selama pelaksanaan PON yang ke-20 saat ini sedang berlangsung Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan, berkat Tuhan atas Kalimantan Tengah, juga atas kabupaten-kabupaten dan juga kota Palangkaraya Bapa di surga. Supaya sungguh apa yang Tuhan rancangkan di surga itu yang terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Mari kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami sudah menerima berkat-berkat rohani dalam Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sudah sempurna ya Tuhan. Dan saat Tuhan Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Engkau sendiri akan menyediakan semua fasilitas yang kami perlukan. Oleh karena itu dengan sukacita, dengan iman, kami mau melangkah meraih, menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima semuanya dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita, Jehovah Jireh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memenuhi setiap lumbung-lumbung-Mu, dalam usaha-Mu, dalam pekerjaan-Mu, dalam studi-Mu, dalam pelayanan-Mu, dalam setiap keluarga rumah tangga, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, pakai kami juga untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, bagi orang-orang lain Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Shalom.